Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal hajja lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para kiai, para asatid, segenap tokoh masyarakat, wabil khusus orang tua kita, guru kita bersama, Bapak Kiai Haji Abdullah. Mudah-mudahan selalu sehat, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadir juga Ketua Majelis Taklim Bapak Ustadz Darmadi, ada Bapak Ustadz Sa'ad, jamaah bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir semuanya, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mari pada kesempatan ini kita selalu senantiasa berusaha untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan memperbanyak mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil, yang mana sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan beberapa rahmat, hidayah, taufik serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita semua dapat hadir dan berkumpul di majelis ini dalam rangka bersama-sama menjalankan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala yang kita awali dari sholat isya berjamaah dan kita lanjutkan dengan tholabul atau ngaji. Mudah-mudahan yang niat ngaji saya doakan dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Berkah rizkinya, berkah hidupnya, berkah keluarganya, berkah umurnya, berkah ilmunya, berkah ibadahnya, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan segala maksud dan tujuannya. Amin ya rabbal alamin. Kenapa kita kok diwajibkan ngaji? Ngaji ini perasaan bapak ibu dari kecil sampai tua masih disuruh ngaji, betul? Apa sudah ada yang bosan ngaji? Bu, sudah bosan ngaji? Enggak, saya yakin enggak bosan. Tapi anehnya yang enggak bosan ngaji itu hanya orang ini. Padahal masjid ini gedenya kayak apa? Ya, cuma kalau saya lihat dari saya pertama di sini sampai sekarang, ini yang ngaji wajahnya ya wajah-wajah lama. Ya kayak ini aja yang ngaji. Nambah tidak kurang iya. Nambah tidak kurang iya. Kurangnya kenapa? Pada mati satu-satu. Nambahnya susah, kurangnya gampang. Tetapi inilah yang harus kita hadapi Bapak Ibu.
Ya kita harus hadapi ini karena ngaji ini adalah kewajiban. Ngaji ini kewajiban. Yang namanya wajib mau tidak mau ya harus datang. Adapun di dalam pengajian itu kita dapat ilmu apa tidak, adapun kita bisa apa tidak, atau paham apa tidak, itu urusan belakang. Yang penting kita datang, niatnya bukan niat Ibu-ibu lihat saya kalau rumpi gitu. Niatnya ngaji bukan niat kerumpi. Kalau niatnya ngaji selesai tugas kita. Tapi kalau niatnya ngerumpi hanya sekedar menghindari pekerjaan di rumah, lah ini yang salah niat. Makanya kita ini diwajibkan ngaji, yang penting berangkat. Itu saking baiknya pengurus masjid itu tiap malam Sabtu diumumin. Bapak Ibu yang ada kesempatan, yang ada waktu, silahkan datang ke Masjid Nurul Bahri karena ini malam pengajian. Kan saking baiknya pengurus majelis taklimnya itu. Ya. Padahal kalau besok Bapak Ibu masuk surga, ini tahu diajak tahu enggak? Tahu ditinggal, tahu diajak. Ini. Nah, kita ngaji ini kan berharap supaya kita ini jadi orang yang baik, orang yang baik nasibnya, yang beruntung. Karena manusia itu kedudukannya macam-macam Bapak Ibu. Ya, ada orang di dunia itu rugi dunia, rugi akhirat. Ya, ini saya belum mulai ngaji. Orang hidup itu macam-macam nanti nasibnya itu. Ada orang tuh yang bernasib rugi di dunia, rugi di akhirat. Siapa mereka? Yaitu orang yang enggak punya harta, enggak punya amal soleh. Harta sudah enggak punya, amal soleh juga enggak punya. Ini namanya miskin harta, miskin amal. Inilah sudah jatuh ketiban tangga. Ini sengsaranya itu pol-polan, sengsara yang paling sengsara. Rugi dunia, rugi akhirat. Ya, ini ada nggak orang begitu? Hah? Ada, tetap ada. Ada. Ini bahasa yang viral sudah miskin belagu. Ini kan lagi pada viral itu sudah miskin belagu. Lah gimana enggak belagu? Miskin iya, sholat tidak mau, ngaji enggak mau. Nah ini dapat amal dari mana? Orang yang seperti inilah yang dikatakan rugi dunia, rugi akhirat. Ada yang separuh, ya, untung dunia, rugi akhirat. Siapa dia? Yaitu orang yang banyak harta, dikasih harta melimpah ruah, rumahnya mewah, mobilnya juga mewah, tetapi dia miskin amal. Ibadah gak mau, sholat gak mau, puasa gak mau, padahal rumahnya ya dekat masjid. Ada nggak begitu? Adzan mau kenceng, pasar Adzan kenceng banget itu. Adzan mau kenceng sudah, ya. Tapi memang takdirnya dia itu, bagiannya dia itu memang hanya dikasih keuntungan dunia, maka dia nanti di akhirat akan rugi karena nggak punya amal soleh. Enak gak orang begitu? Ya enak, tapi enaknya di dunia, di akhirat ya miskin karena gak punya amal. Ada lagi yang separuh lagi dibalik. Di dunianya rugi, di akhiratnya untung.
Ya siapa mereka? Orang yang nggak punya harta tapi banyak amal soleh, sholatnya rajin, ngajinya rajin, ya. Terus ibadah yang lainnya rajin, tetapi hartanya nggak punya. Nah orang seperti ini rugi di dunia, untung di akhirat. Yang keempat ini yang diminta orang banyak, yang keempat ini, ya, untung di dunia, untung di akhir. Mau nggak begitu? Mau nggak? Kalau mau berarti masih normal. Karena semua orang normal mesti milihnya yang keempat ini. Untung di dunia, untung di akhirat. Makanya doa kita setiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa kita kan begitu tiap hari, ya Allah, berilah kami kesejahteraan di dunia ya Allah, dan berilah kami keselamatan di akhirat ya Allah. Bukan doa kita tiap hari itu. Artinya kita kalau doa itu kita pengen di dunia ini ya untung, di akhirat ya untung. Nah, apakah cukup hanya dengar berdoa seperti itu aja? Tentunya ya tidak. Ya harus didukung dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, yaitu dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pengen sukses di dunia, ya harus kerjanya yang maksimal. Ya, pengen mobil pengen punya, rumah pengen punya, duit pengen banyak, kan begitu. Kita harus kerja yang maksimal. Karena orang-orang yang normal pengennya kan begitu, makan enak, tidur nyenyak, uangnya banyak. Itu yang diinginkan begitu. Ya, betul banget betul. Oh, pilih mana? Makan enak, tidur nyenyak, uangnya banyak. Kan yang diingin seperti itu kita ini. Itu namanya orang normal. Ya, makannya enak, tidurnya nyenyak, uangnya banyak. Tiga-tiganya itu. Karena kadang-kadang ada yang uangnya banyak, tidurnya nggak nyenyak. Ada nggak? Banyak. Uangnya ada, banyak uangnya, tapi nggak bisa tidur. Kenapa? Karena dia sudah diperbudak oleh harta. Jam 12 malam orang-orang enak tidur, dia masih sibuk dengan harta. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Enak nggak orang begitu? Ya enak kan, kayak modal sampean begini ini. Jam segini ngaji, pulang sampai rumah tidur, ngorok, rok, enak banget. enak banget. Nih, nah untuk menuju fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kita harus tahu ilmu. Makanya kita harus jangan sambil ngopi boleh nggak? Boleh nggak? Ya kalau ada kopinya, ya nggak usah liatin saya, mentang-mentang saya di depannya ada kopinya. Adanya aqua yang diminum aku. Yang penting tetap konsen, niatnya ngaji. Nah, dengan dapat ilmu ini kita amalkan. Kita misalnya dapat ilmu apa? Sholat. Ya kita amalkan apa yang diajarkan para kiai tentang sholat, kita amalkan
ilmu tentang sholat. Sholat adalah rukun, sholat ada, perkara yang membatalkan sholat ada, sunnah-sunnah sholat ada, itu dikaji yang benar sehingga nanti kita ngaji ini ya ada manfaatnya. Adapun pelaksanaan sempurna dan tidak sempurna, lah ini yang penting dilaksanakan saja. Nggak usah mikir ini diterima apa enggak ya, ini gimana ibadah saya, nggak usah begitu. Sholat aja itu ya, sholat aja. Yang penting kita sudah ngaji aja. Yang penting kita sudah ngaji. Yang nggak bener tuh kan ngakunya Islam, nggak mau sholat, nggak mau ngaji, yang nggak bener. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang baik dalam bahasa kita ini disebut ibadah yang mabrur. Ya, ibadah yang apa, Bu? Mabrur. Mabrur ini biasanya dipakai dalam ibadah apa, Bu? Haji. Ya kan? Nah, karena tetangga kita, saudara kita kalau mau berangkat haji biasanya minta doa supaya jadi haji yang mabrur. Lah mabrur itu artinya apa sih? Mabrur itu artinya baik. Haji yang mabrur, haji yang baik. Artinya setelah haji nanti tambah kebaikan. Yang asalnya pelit tidak jadi pelit, yang asalnya sombong jadi tidak sombong, yang asalnya dia itu tidak rajin jadi rajin kemes. Itu namanya tambah baik. Dalam hal ini namanya ibadah yang mabrur. Apakah mabrur ini hanya pada haji? Tentunya tidak. Mabrur ini tentunya pada semua ibadah. Ibadah kita, apapun ibadah kita harus berusaha jadi ibadah yang mabrur. Cuma contohnya itu di adanya hadis itu pada haji. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan lain kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok hanya di haji yang dikatakan mabrur? Karena perlu diketahui Bapak Ibu, rukun Islam yang 5 itu ya syahadat, sholat, terus apa? Puasa, zakat, haji, ya. Ini 5 ini yang terakhir adalah apa? Haji. Kalau yang nomor 5 ini harus mabrur, secara logika, secara nalar, maka yang pertama juga harus mabrur. Yang pertama itu apa? Syahadat. Syahadat kita harus mabrur, harus bagus. Kenapa orang kok kadang-kadang ini gak nyampe-nyampe? Karena syahadatnya belum bagus. Ya, syahadatnya belum bagus. Hanya sekedar hafalan saja, hanya sekedar ucapan saja. Padahal syahadat ini tidak hanya sekedar diucapkan, tetapi harus dipahami, diyakini, ya, dengan seyakin-yakinnya. Harus mabrur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini harus mabrur. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad utusan Allah. Kalau hanya sekedar sampai di situ, itu pelajaran anak TK. Ya kan? Anak TK begitu itu. Saya bersaksi
bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan. Itu mah pelajaran anak TK. Lah sekarang udah tua-tua begini masih begitu juga. Itu namanya taman kawa-kawa, bukan taman kanak-kanak. Ya, TK taman kawa-kawa. Kenapa kok kawa-kawa? Karena nggak naik-naik. Kan gitu. Kalau nggak naik namanya kawa itu. Nah ini ya, harus dinaikin dong. Kalau kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, maka kita harus menyembah hanya kepada Allah. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami menyembah, aku menyembah, dan hanya kepada Engkaulah ya Allah aku minta pertolongan. Dan nyembahnya mana nyembahnya? Benar nyembah kepada Allah apa enggak? Nah ini harus dipertanyakan pada diri kita masing-masing. Kadang-kadang Allah masih kalah dengan yang lainnya, ya kan? Allah masih kalah dengan yang lainnya. Contohnya kayak apa? Diperintah Allah biasa-biasa saja, tapi kalau diperintah sekiranya dapat uang kayaknya luar biasa. Itu namanya kita masih mengalahkan Allah. Maka syahadatnya masih dipertanyakan, belum mabrur. Yang kedua sholat harus mabrur. Sholat yang mabrur yang bagaimana? Sholat ini terdiri dari rukun kolbi, rukun qauli, rukun fi'li. Rukun kolbi yang berbangsa hati, rukun qauli yang berbangsa ucapan, rukun fi'li yang berbangsa perbuatan. Artinya apa? Bapak Ibu yang ahli sholat harus selalu jaga hati, jaga lisan, dan jaga perbuatan. Alhamdulillah. Kadang-kadang ibu yang ahli sholat mulutnya masih ngecopres kemana, suka ngerasani orang, suka ngomongin orang, paling demen kalau ngujat orang, paling demen nyalah-nyalain orang. Nah ini rukun qaulinya masih belum pas. Nah, rukun qaulinya belum. Apalagi sekarang lagi rame masalah isu ijazah palsu. Ngerti kagak urusannya, kadang-kadang ikut nyaut aja, ikut komen, ikut nge-share. Nah ini mah ajaran dari mana? Kalau kita nggak ngerti masalahnya, nggak usah ikut-ikut. Kenapa? Boros. Nah, kita nggak ngerti masalah ikut-ikutan. Mentang-mentang kita punya HP, di-share sama temen, ya, tentang seseorang yang bermasalah. Kita nggak ngerti masalahnya, ikut nge-share lagi, Masya Allah. Nah kalau begini ini kita akan kebagian dosanya. Sholat kita belum mabrur kalau begitu. Makanya nggak gampang. Sholat tetap 5 waktu dilakukan. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya masih kurang. Sholat qobliyah, ba'diyah dilakukan masih kurang. Sholat tahajud, sholat tasbih, sholat sepatu dilakukan semuanya. Cuma kalau nggak bisa jaga hati, jaga lisan, jaga perbuatan, sholatnya belum paham. Jadi usahakan kita udah makin lama makin tua harus semakin berkualitas. Jangan kok makin tua omongannya malah nggak karu-karuan. Ada yang begitu, Bu.
Makin tua ngomongnya malah nggak karu-karu, asal ngecep, asal ngecok. Ini kok nggak inget sayang sholatnya. Ya, jaga hati, jaga lisan, jaga perbu. Itu baru mabrur sholatnya, ya kan? Nah, itu baru saya dasar-dasar aja. Belum kalau saya bedah semuanya. Contoh rukun qauli, rukun fi'li, contoh. Ya, Bapak Ibu, sholat itu ada namanya sujud. Sujud ini antara kepala dengan kaki jadi satu di bawah. Betul. Orang sini kalau sujud kakinya sama kepalanya jadi satu di bawah apa? Beda-beda. Apa kakinya di bawah, kepalanya di bawah, kakinya di atas? Bukan sujud namanya itu. Ya, kepala sama kaki jadi satu di bawah. Maksudnya apa Bapak Ibu? Itu mengingatkan kita, wahai orang yang ahli sholat, Bapak Ibu orang Muara Angke yang ahli sholat, ingatlah suatu saat kau jadi orang atasan harus ingat sama bawahan. Yang jadi juragan harus ingat sama karyawan. Jangan seenaknya mentang-mentang juragan perintah tanpa ada rasa peri kemanusiaan. Paham? Suatu saat kau jadi orang kaya harus ingat sama yang miskin. Kok punya tetangga kelaparan, yo dibantu dikasih makan. Itu baru mabrur sholat kita. Kita dikasih harta banyak sama Allah, duit banyak sama Allah. Ada tetangganya kelaparan, dibiarkan begitu saja. Nah, ini sholat kita belum mabrur. Puasa ya harus mabrur juga. Puasa itu menahan lapar, menahan haus dari pagi sampai sore. Itu artinya apa? Kita disuruh sabar. Sabar dalam menghadapi musibah. Namanya musibah, ujian seseorang itu pasti. Ada nggak orang yang nggak diuji? Ada nggak, Bu? Nggak ada. Semua pasti diuji sama Allah, tanpa terkecuali. Yang kiai diuji nggak? Diuji. Santri diuji, bos diuji, karyawan diuji, presiden diuji, rakyat semuanya diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, ujian manusia ini nggak lepas dari 3 hal. Ya, ujian manusia ini nggak lepas dari tiga hal. Yang pertama, ada yang diuji biasanya tentang ekonominya. Ya, diuji ekonominya. Ini kerja udah bener-bener kerja mulai pagi sampai sore, masih belum ketemu hasilnya, masih dibela-belain lembur sampai malam, juga masih belum ketemu hasilnya. Ada nggak orang begitu? Pagi kerja, sore kerja sampai malam juga kadang-kadang sampai pagi juga Itu semua dibela-belain hanya ingin mempunyai ekonomi yang cukup. Ini kadang-kadang nggak ketemu. Nah, yang begini ini perlu diketahui, itu namanya ujian. Ya, ujian. Ada yang ekonominya bagus, diuji kesehatannya, duitnya banyak, tapi kesehatannya nggak bagus. Ada nggak begitu? Duitnya banyak, mau makan durian mikir, ya nggak berani. Mau ngopi mikir, padahal bisa untuk beli kopi yang mahal juga bisa. Kalau kopi orang Muara Angke begini paling segelas 5.000.
Tapi kalau kita keluar ke sana sedikit, bisa segelas ada yang 100, ada yang 300, ada yang 1 juta. Ada nggak Pak kopi 1 juta? Ada. Di mana Pak? Ah, orang miskin nggak usah nanya. Orang miskin nggak usah nanya, kopi yang 1 juta. Ada. Nah, tapi karena dia diuji kesehatannya, maka nggak berani makan yang enak. Sate kambing enak nggak berani, durian enak nggak berani. Kenapa? Karena lagi diuji kesehatan. Ada yang kesehatannya bagus, ekonominya bagus, keluarganya berantakan. Yang laki-laki kerja sibuk mulai pagi sampai malam, istrinya juga sibuk kerja juga mulai pagi sampai malam, anaknya nggak keurus. Akhirnya kalau pulang bukannya damai tapi malah berantem gara-gara sama-sama cari kebenaran, nggak mau disalahkan. Ini ujian manusia itu. Kalau nggak kesehatannya, ya ekonominya. Kalau nggak ekonominya, ya keluarganya. Ini ya, jadi puasa ini melatih kesabaran. Nah, kita sudah puasa bertahun-tahun, kok masih emosinan, masih kesinggungan, kok masih marahan. Nah, ini puasanya juga belum. Ada nggak orang yang emosinan? Banyak. Marah itu ya manusiawi, tapi kan harus bisa dikendalikan. Jangan dikit-dikit marah, dikit-dikit kesinggung, ya dikit-dikit emosi. Lah ini puasanya di mana? Ya kan? Padahal puasanya tiap tahun melakukan puasa. Zakat harus mabrur. Zakat itu apa? Zakat ini saling menolong. Ya, saling menolong. Maka zakat ini ada aturannya. Ada zakat mal, ada zakat fitrah. Zakat mal ya harus dikeluarkan sesuai dengan apa yang dipunyai. Punyanya berapa, asetnya berapa. Ya, potong 2,5%. Nggak usah terlalu berbelit-belit ngitung. Apa punyanya berapa, potong 2,5%. Sejuta ya 25.000, itu aja. Ya 10 juta 250.000. 100 juta 2,5 itu aja udah gampang. Ya, gampang. Nah, itu harus dikeluarin. Nggak usah diumpet-umpetin. Semakin Bapak Ibu ngumpetin apa yang dipunya nggak mau zakatin, nah ini nanti semakin jauh dari keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru yang kelima, baru dapat haji yang mabrur. Jadi dari awal syahadatnya harus mabrur, sholatnya mabrur, puasanya mabrur, zakatnya mabrur, baru yang kelima dapat haji yang mabrur. Makanya dulu itu orang kalau haji, kalau belum tua belum berangkat haji, karena ya memang urutannya begitu. Tapi kalau sekarang udah tua baru daftar haji, ya nggak jadi haji, udah waktunya kagak ada. Wong antrinya kelamaan. Kan gitu. Ya. Nah, tanda-tanda ibadah yang mabrur ini ada 3. Nah, kalau udah 3 ini udah selesai. Ya, ini ngajinya. Tanda-tanda ibadah yang mabrur itu ada 3. Mudah-mudahan kita paham. Setelah paham kita bisa
Apa yang ketiga itu? Yang pertama adalah thayyibul kalam. Apa yang pertama? Thayyibul kalam, yaitu omongan-omongan yang baik, omongan yang fasih, omongan yang tidak pernah menyakiti hati orang lain. Terus pokoknya kalau bisa jaga mulut, insya Allah selamat. Ya, insya Allah mabrur ibadahnya. Ya, karena kata orang Betawi, mulutmu harimaumu. Ya, apabila nggak bisa jaga mulut maka akan cilaka. Salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia tergantung dalam menjaga lesannya. Walaupun malam ini duduk berdampingan, tapi kadang-kadang ada salah dikit omongan bisa berpisah sejauh-jauhnya gara-gara nggak bisa jaga omongan. Dengan siapa? Ya dengan siapa aja. Terutama bagi ibu-ibu harus jaga omongan kepada suami. Jangan pernah menyakiti hati suaminya. Ya, amin Allahumma, amin Allahumma. Mudah-mudahan ibu-ibu ini tidak pernah menyakiti hati suaminya, karena itu pahalanya luar biasa, Bu. Pahalanya gede banget. Ya, jangan balik, Bu, sama suaminya ngomongnya kasar banget, giliran sama orang lain ngomongnya halus banget. Ada kayak begitu? Insya Allah nggak ada ibu-ibu orang Merangke, mah nggak ada. Adanya yang sono-sono tuh, ya. Sama suaminya ngomongnya kasar banget. Tapi kalau sama orang lain, silakan bapak mau minum apa, mau makan apa. Kalau ada tamu kan seakan-akan sopan banget gitu. Tapi giliran sama suaminya, Pak, harus makan dulu. Makan di, makan. Nah ini kebalik-balik, ya, kebolak-balik. Sama suaminya mestinya harus melebihi kepada orang lain. Ini jaga lisan, jangan sampai lisan kita ini ngomong nggak bener, apalagi sama suami. Dan perlu diketahui Bapak Ibu, an-nutqu huwa ad-du'a. Omongan ini adalah doa. Makanya kalau ngomong yang benar, takut nanti jadi doa. Kadang-kadang ngomel, ya, anaknya digoblok-goblokin, ya goblok beneran. Goblok banget sih lo. Lalu goblok aja, pada anaknya goblok, ya goblok beneran. Ya hati-hati, karena omongan ini adalah doa. Hati-hati, jaga lisan. Karena menjaga lisan ini termasuk apa? Ciri-ciri ibadah yang mabrur. Termasuk besok itu diceritakan penduduk surga ini ciri-cirinya yang pertama adalah lisanun fasih, lisan yang fasih, yang tidak pernah ngomong seenaknya sendiri. Sopan lah. Yang kedua, tanda mabrur yang kedua, it'amut ta'am. It'amut ta'am itu artinya apa? It'amut ta'am ini adalah memberikan makanan. Artinya seorang yang ahli ibadah, kalau pengen ibadahnya mabrur, jangan bakhil. Hindari sifat pelit, hindari sifat bakhil. Ya, karena sifat pelit, sifat bakhil ini berarti ibadah kita menandakan tidak mabrur. Ya, pelit dalam hal apa? Ya, pokoknya pelit ini kita sosial.
Dengan apa? Ya sesuai kemampuan. Yang banyak hartanya silahkan berjuang dengan hartanya. Malam ini ada pengajian, di rumah kok ada buah, ada kue, ada yang bisa dibawa ke masjid, silakan dibawa, diniati sedekah. Karena punyanya harta. Silakan berjuang dengan hartanya. Silakan sedekah dengan hartanya. Lah kalau nggak punya harta, punyanya ilmu, silakan sedekah dengan ilmunya. Ya, para ustadz, para kiai, ini punyanya ilmu, sedekahnya dengan ilmu. Jadi jangan disama-samakan dengan orang kaya. Ini ada ustadz kiai ngumumin, sebentar lagi ini adalah nanti akan ada Idul Adha, hari raya kurban. Bapak Ibu silakan yuk yang mau kurban, silakan bisa menghubungi panitia atau pengurus masjid. Kata orang yang dengar begini, yang ngomong tadi siapa? Ustadz Saad. Coba Ustadz Saad tuh berani berapa dulu, geblek orang begini. Namanya Ustadz itu ya punyanya ilmu, bisanya menyampaikan begini. Jangan langsung Ustadz Saad dulu berapa, Haji Abdul dulu berapa, ya jangan begitulah. Semuanya punya bagian masing-masing. Ilmu nggak punya, harta nggak punya, punyanya tenaga, silahkan sedekah dengan tenaga. Ya udah merasa nggak nyumbang apa-apa, ilmu nggak punya, harta nggak punya, udahlah tenaga aja. Pagi-pagi udah nyiapin apa yang diperlukan, pengajian ya gelar-gelar karpet, kalau korban ya gelar-gelar tempat yang untuk penyembelihannya disiapin semuanya, diniati sedekah. Jangan kok sudah korban enggak, ya nyumbang ilmu enggak, nyumbang harta enggak, di situ setelah ada korban malah rebutan, banyak-banyakan ngambil. Itu harus punya malu lah begitu itu. Korban enggak, rebutan ngambil iya. Ya mudah-mudahan yang enggak ada orang sini enggak ada begitu. Ya. Kalau kita tuh sudah merasa enggak bisa korban, ya udahlah. Nyumbang apa yang kita punya. Kalau dibagi diterima, enggak dibagi ya enggak usah marah. Kan gitu aja. Minta jangan, nolak juga jangan. Itu loh. La tatlub wa la tarku. Jangan meminta dan jangan menolak. Dikasih alhamdulillah. Enggak dikasih ya alhamdulillah, gitu aja. Ini dikasih 1 minta 5, kasih 5 minta 10. Lah korban enggak kok malah berebut begitu. Ya orang begini yang bikin enggak kaya-kaya, enggak berkah ya begitu. Ya kalau pengen berkah ya silakan ngasih, korban nggak bisa ngasih ya udah ikut mendoakan yang korban, mudah-mudahan tahun depan korbannya lebih gede, lebih banyak, amin Allahumma amin. Kan begitu ya. Jadi it'amut ta'am silahkan dipraktekkan, jangan pelit jadi orang. Pakai harta, pakai ilmu, pakai tenaga. Yang sudah gak punya apa-apa, udah tua, boleh ya sedekah dengan doa. Lah doa ini walaupun kelihatan sepele, jangan sepelekan. Doa ini senjata pamungkas orang doa silahul mu'minin. Doa senjata pamungkas orang Islam. Yang ketiga, tanda mabrur yang ketiga adalah ufsus salam, yaitu menebarkan kedamaian. Orang Islam yang ahli ibadah, hidup dimanapun berada, harus selalu hidup rukun. Jangan kok malah bermusuhan, berantem melulu. Punya tetangga harus rukun. Makanya di Indonesia ini ada RT. RT itu rukun tetangga. Kalau sudah gede
di atas RT ada RW, rukun warga. Lah rukun itu kan bahasa Arab. Rukun itu adalah bahasa Arab. Nah makanya orang Indonesia ini sudah benar, nggak usah pengen negara Islam, nggak usah. Karena apa? Karena yang dilaksanakan di Indonesia ini sudah ajaran para wali, maka pakainya pakai bahasa rukun tetangga. Rukun itu artinya wajib. Rukun sholat, ya wajib sholat itu apa? Rukun Islam, ya harus yang dilakukan orang Islam itu apa? Rukun tetangga, nah tetangga itu yang kita bertangga itu yang wajib yang dilakukan itu apa? Jadi rukun. Ya, rukun itu bahasa Arab. Ada rukun tetangga, ya kan? Udah banyak nanti kita itu kalau punya permasalahan harus musyawarah. Nah musyawarah itu bahasa Arab. Ya, nah musyawarah ada perwakilan namanya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan itu ya bahasa Arab. Wakil itu ya bahasa Arab. Rakyat itu ya bahasa Arab. Itu mau apa kita? Di Indonesia sudah paling enak. Jadi kalau kita paham tuh gak usah kenceng-kencengan gitu. Ngapain harus ngotot harus begini nggak perlu. Ya, tidak perlu. Nah, kita harus paham itu Bapak Ibu. Jadi rukun sama tetangga, kita hidup dimanapun itu kita harus rukun. Kalau nggak rukun, ya kita nggak sesuai dengan apa yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa saja orang yang ngaku iman kepada Allah, ngaku iman kepada hari akhir, hendaklah sama tetangga harus hidup harus memuliakan tetangga. Lah siapa tetangga itu? Tetangga itu kiri, kanan, depan, belakang. Kalau dalam riwayat dalam kitab Qaumul Tubian itu diterangkan tetangga itu kiri ke kanan 40 rumah, ke kiri 40 rumah, ke depan 40 rumah, ke belakang 40 rumah. Berarti 1 RT, 1 RT, 1 RT, 1 berarti 4 RT. Ya, kira-kira kalau diwajibkan 4 RT berat apa ringan? Berat. Ya udah kalau berat, udah saya bijaksanain aja. Nolnya dibuang. Nolnya tinggal berapa Bu? Depan 4 rumah, belakang 4 rumah, ya, kanan 4 rumah, kiri 4 rumah. Itu yang wajib dijaga kerukunannya. Gimana? Masih berat? Masih berat. Udah atu. Minimal 1. Kanan 1, kiri 1, depan 1, belakang masih berat. Masih berat. Kalau masih berat ya memang nggak niat untuk hidup rukun. Nah itu harus dipraktekkan. 4 paling enggak depan, belakang, kiri, kanan harus oke. Dipraktekkan, jangan sampai nanti nggak dipraktekkan. Ini ada rezeki ya yang ditelepon yang jauh dulu. Buruan ke tempat rumah saya, ada apa? Saya baru dari umroh. Jajannya masih banyak nih. Nah tetangganya belum dikasih loh. Udah ngasih yang jauh dulu. Ada begitu. Kalau ada begitu berarti ini belum pernah ngaji. Ya, walaupun CS juga tetangganya dulu yang diutamakan. Karena tanda ibadah mabrur ini seperti itu. Hidup dimanapun harus hidup rukun, jangan bermusuhan. Itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Ya, mudah-mudahan ilmu pada malam hari ini bisa kita pahami dan bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Saya simpulkan sekali lagi, yuk kita berusaha semaksimal mungkin menuju ibadah yang mabrur. Ibadah yang mabrur adalah ibadah yang baik. Ibadah yang baik adalah ibadah yang ada asarnya, yang ada bukti nyatanya ketika kita di masyarakat. Maka tandanya ada 3, yaitu jaga lisan. Jangan sampai omongan saya sendiri, silakan lesannya diarahkan untuk omongan yang
baik. Yang kedua, jangan pelit, jangan bakhil. Yang ketiga, mari kita jaga kerukunan. Gak usah mikir di sebelah kita siapa, gak usah mikir. Siapapun dia, kalau dia tuh hidup di sekitar kita, maka dia adalah tetangga kita. Mudah-mudahan manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.